Ketika segalanya berantakan. Halo sahabat, renungan ini adalah bagian kedua ya. Kita bisa mendapatkan utuh penjelasan jikalau sahabat menonton video yang sebelumnya di part 1. Oke, kalau misalkan mau lanjut pun tidak masalah. Sahabat terkasih, saat hidupmu terasa berantakan, mari belajar pada cara kerja Allah. Allah sanggup tentunya membuat mukjizat yang spektakuler. Akan tetapi Allah terlebih sering bekerja melalui sebuah proses. Allah menyukai proses, Allah bekerja dengan proses. Dan dalam kekacauan hidup kita pun kita sedang diajarkan jangan lupa pentingnya sebuah proses. Kita belajar yuk. Hari itu, saat kegelapan menguasai bumi ini, Allah tak memakai kuasanya untuk dalam sekali berfirman, sempurna semua ciptaan. Tentu tidak. Allah memang seniman yang unggul. Allah perancang yang baik. Allah memakai proses. Mari kita melihat proses penciptaan. Pertama, Dia menghadirkan terang untuk memisahkan gelap dengan terang. Kedua, Allah menghadirkan cakrawala untuk memisahkan air dari air. Dan Ia menamai cakrawala itu langit. Ketiga, Allah mulai membuat daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan, dan segala jenis pohon yang berbuah yang mengandung biji supaya ada kehidupan. Dan pada hari ketiga itu Allah melihat semuanya itu baik. Allah melanjutkan prosesnya. Hari keempat, saat Allah melihat cakrawala buatannya, Ia menghiasi cakrawala dengan benda-benda penerang yang lebih besar untuk menguasai siang. Kita kenal dengan matahari. Yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ada bulan dan bintang-bintang. Hal ini dilakukan sebagai pengingat sebuah masa untuk kehidupan. Ada hari-hari, bulan-bulan, ada tahun-tahun. Saat ini kita kenal dengan penanggalan. Untuk yang diciptakannya, Allah melihat semuanya baik. Proses yang kelima, hari kelima, saat Allah telah melihat ada cakrawala, ada darat, ada benda-benda penerang, Ia mendesain makhluk hidup. Allah menciptakan segala jenis ikan di air, ikan-ikan besar di laut, dan makhluk hidup lain bergerak dan berkeriapan dalam air. Ia pun memberi perintah pada makhluk hidup dalam air, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, penuhilah air di dalam laut. Allah kemudian melihat cakrawala. Lalu Ia menciptakan segala jenis burung yang berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ia pun berpesan, hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Saat Allah melihat ikan-ikan di laut, burung-burung berterbangan di atas bumi, Ia melihat semuanya baik. Lalu Allah melanjutkan prosesnya di hari ke-6. Allah menambahkan beberapa hewan di bumi. Segala jenis makhluk hidup, melata, ternak, binatang, dan segala jenis binatang liar. Untuk semua binatang yang memenuhi bumi, Ia melihat semuanya itu baik. Masih di hari ke-6 ya, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Oh iya, ada pesan Allah untuk manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan hari ke-7 pun Allah berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Ini penting banget ya, hari peristirahatan.
Allah pun telah memberi teladan yang baik. Sempurna, bukan? Allah kita perancang alam semesta yang hebat, indah, sempurna, sungguh amat baik. Oh iya, ingat ya, Allah berproses dalam penciptaan. Ia mendesain satu persatu. Allah sungguh menyukai sebuah proses dalam penciptaan dunia ini. Dari ketiadaan menjadi ada, dari kegelapan menjadi terang, dari kekosongan menjadi sempurna. Demikian juga dengan hidupmu saat ini. Jika kau merasa tak memiliki apapun, berada dalam kegelapan, kekacauan, ketidakteraturan, kegagalan, kekosongan hidup, datanglah pada Allah pendesain hidupmu dan izinkanlah Ia berproses bersamamu, menyelesaikannya satu persatu. Ketika engkau datang kepada Allah, tak selalu semua masalahmu langsung beres dalam sekejap. Tapi percayalah, Allah mampu menyelesaikan kekacauan hidupmu satu persatu. Allah mampu menyelesaikan yang berantakan itu satu persatu, dan Ia selalu mulai dengan menerangi hatimu. Kau akan diajak melihat satu persatu kekusutan dan kekacauan hidup dalam terang Allah. Selesaikanlah masalahmu bersama Allah satu persatu. Mulai dari mana? Tentu dari dirimu. Bereskan hatimu, kuasai hatimu, kuasai pikiranmu, kuasai emosimu, kuasai lidahmu, kuasai gaya hidupmu, kuasai ambisimu, kuasai waktumu. Semuanya memang tentang dirimu. Allah suka berproses untuk membereskan apa yang kacau dan apa yang berantakan. Oh iya sahabat, doa menjadi awal pemulihan hidup. Firman menjadi kekuatan baru dan pemikiran baru tentang kehidupan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ambillah waktu setiap hari untuk berdoa dan membaca firman. Izinkan Allah berproses mengubahkan dirimu terlebih dahulu, memulihkan pribadimu terlebih dahulu, sebelum Ia memulihkan area-area hidupmu yang lain. Dalam waktu yang kau habiskan tiap-tiap hari dengan doa dan membaca firman Tuhan, kau akan jernih mengenali Allah yang penuh kuasa. Sementara engkau sangat terbatas. Ini yang membuat kau tak mampu menyelesaikan banyak hal. Kau akan mengenali Allah penuh kasih setia. Sementara engkau mungkin sudah kehabisan kasih Allah. Ini yang menjadi sumber masalah dalam relasimu. Kau akan mendapati Allah penuh pengampunan. Sementara engkau hidup penuh emosi, menyimpan luka, dan sulit mengampuni. Ini yang membuat hidupmu sangat susah. Allah perencana yang baik, sementara engkau sering hidup tak pakai rencana. Jangan heran kau kesulitan ekonomi, keuangan berantakan, dan kekacauan lainnya. Hai sahabat, ada banyak penemuan diri terjadi saat engkau berdiam diri di hadapannya, dalam doa dan dalam membaca firman Tuhan. Dan ingat, jika Allah memiliki waktu istirahat, yakni hari ke-7, untuk menikmati ciptaan, untuk menguduskan dan meresponi semua karyanya yang sungguh baik itu, apakah engkau punya hari untuk istirahat, melihat hasil kerjamu, mengevaluasi, dan bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah kau lakukan? Oh iya, dalam hari-hari ketika Allah menciptakan, kadang Allah juga diam sejenak sekedar untuk melihat semuanya baik. Apakah dalam hari-hari kita berkarya, kita
kita juga punya waktu untuk melihat kembali hidup dan karya kita. Yuk luangkan waktu setiap hari, entah di pagi atau malam hari, untuk terhubung dengan Sang Pencipta. Doa menjadi kekuatan jiwa. Doa menjadi relasi kita dengannya. Dalam doa kita berbicara kepada Allah. Dalam doa kita mendengar Dia berbicara juga kepada kita. Dalam doa Dia akan memberitahumu, pelan namun pasti, langkah demi langkah yang harus kau lakukan untuk menyelesaikan segala hal yang kau rasa sebagai kekacauan dalam hidupmu. Firman menjadi petunjuk jalanmu. Firman menjadi nasihat, didikan, ajaran, dan teguran. Kau akan diajak hidup lebih bijaksana dan lebih berhikmat, dan kau akan sadar segala yang berantakan bisa jadi adalah hasil keputusan-keputusan buruk yang kau ambil tanpa pertimbangan baik atau tanpa meminta petunjuk Tuhan. Tapi Allah itu baik. Dia tak selalu membiarkanmu terus dalam kebimbangan atau kekacauan hidup. Selama kau datang padanya dalam doa dan firman, kau akan mendapatkan pemahaman baru tentang kehidupan. Itu yang akan berubah hidupmu, hatimu, kebiasaanmu, tingkah lakumu, dan tentu saja merubah duniamu. Oh iya, kau bisa gunakan diari pribadimu untuk menuliskan firman yang kau dapat dari Allah setiap harinya. Yuk kembali, setia di dalam berdoa dan membaca firman, sebab doa dan firman adalah pedoman utama